Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Dan pada kesempatan ini, para sahabat, saya ingin membagikan gagasan dari J. Brown. Dia mengatakan demikian, kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Saya ulangi, kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Para sahabat tahu bahwa Romo Santoso itu kan sering mengirimkan tulisan-tulisan lewat media massa dan bahkan juga mulai mencoba untuk menyampaikan gagasan dengan membuat video-video singkat melalui YouTube. Tentu apa yang saya lakukan adalah saya dalam proses berkata-kata. Dan disinilah J. Brown mengingatkan kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Tentu statement ini mengingatkan saya kembali supaya saya juga berhati-hati. Saya harus bijaksana ketika saya berkata-kata atau menyampaikan gagasan, menyampaikan opini, menyampaikan ide dalam tulisan-tulisan saya. Atau ketika saya membuat video, saya juga harus hati-hati dalam berkata-kata supaya tidak ada orang yang tersinggung, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang merasa dihakimi, dan lain sebagainya. Dan tujuan saya untuk menyampaikan atau membagikan tulisan-tulisan lewat media massa, tujuan saya adalah benar-benar mau menyemangati para sahabat semua, khususnya dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Dan memang secara khusus apa yang saya sampaikan ini adalah untuk meneguhkan iman saya sendiri, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Dan saya harap para sahabat yang seiman dengan saya juga dari hari ke hari bisa belajar satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman lain atau beragama lain tentu bisa mengembangkan diri iman yang mereka percayai. Oke, sebagai pengantar yang lain saya mengatakan demikian para sahabatku. Ketika kita masih kanak-kanak, khususnya ketika kita masih belajar untuk membaca, apa pertama-tama yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan adalah kita menghafal abjad, mulai dari A sampai Z. Betul? Betul sekali. Nah, kemudian setelah kita hafal dari huruf A sampai Z, kita mulai belajar menulis, ya toh. Kita belajar menulis huruf A itu halus kasar, ya toh. Guru kita, guru bahasa, itu menuntun kita harus membuat huruf A sampai berapa lembar tuh, bisa ya toh, bisa 2 lembar, ya toh, bisa 50, ya toh, huruf A, huruf B, dan seterusnya. Kemudian apa yang dilakukan, kita mulai belajar untuk mengeja. Contohnya ibu, ibu, p apa, papa, adik, adik, dan seterusnya. Pasti kita kalau ingat pada masa-masa itu, wah, luar biasa perjuangan kita untuk belajar menulis dan membaca. Lalu ketika kita ada di mana aja, berjalan di mana aja, apa yang kita lakukan, kita baca itu semua tulisan. Pengalaman saya juga seperti itu ketika ibu mengajak saya ke pasar. Apa yang saya lakukan? Oh, saya baca itu tulisan-tulisan yang ada di toko. Oh, ini tokonya Acong. Oh, ini tokonya Pak Ali. Ini tokonya Pak Abdul Rahman. Oh, ini jual miso, oh, Bu Endut, dan seterusnya. Jadi baca terus gitu. Jadi memang ini proses bagaimana kita benar-benar bisa mengekspresikan hidup kita melalui tulisan-tulisan atau apa saja yang kemudian secara virtual itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kembali
kepada gagasan dari J. Brown. Dia mengatakan kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Tentu ada beberapa alasan di sini yang dituliskan oleh J. Brown. Saya mencoba untuk membahasakan kembali. Alasan yang pertama adalah karena memang kata-kata itu mempunyai pesan yang sangat luar biasa. J. Brown mengatakan kata-kata itu so powerful, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau para sahabat tidak percaya, silahkan dicoba. Ketika para sahabat menggunakan kata-kata itu, apakah kata-katamu itu sungguh powerful? Silahkan dicoba. Jadi alasan yang pertama adalah karena memang kata-kata itu so powerful. Kata-kata itu memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Lalu alasan yang kedua, kata-kata itu bisa menghancurkan dan juga bisa menyembuhkan hati. Ya, jadi saya ulang, alasan yang kedua. Dengan kata-kata kita bisa menghancurkan, meremukkan, membuat hati berkeping-keping, tetapi kata-kata juga bisa menyembuhkan hati kita, bisa meneduhkan hati kita, bisa membuat hati kita benar-benar menjadi damai. Itu alasan yang kedua. Kata-kata bisa menghancurkan hati dan kata-kata juga bisa menyembuhkan hati. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Lalu alasan yang ketiga, kata-kata itu bisa membuat orang dipermalukan. Tetapi kata-kata juga bisa membuat orang dibebaskan. Ya, dengan kata-kata kita bisa mempermalukan orang lain. Atau kalau ada orang yang sengaja ingin mempermalukan orang lain dengan kata-katanya, maka dia akan berkata-kata dengan kasar kepada orang yang bersangkutan dan benar-benar orang itu dipermalukan di hadapan yang lain. Tetapi kata-kata juga bisa membebaskan orang. Dengan kata-katanya itu orang memberikan dukungan, memberikan spirit kepada pribadi yang bersangkutan. Jadi kata-kata bisa mempermalukan orang dan kata-kata juga bisa membebaskan orang. Kalau para sahabat tidak percaya, silahkan dicoba. Kemudian alasan yang keempat, kata-kata bisa menuntun, mengarahkan mimpi-mimpi kita. Itu bisa menuntun, mengarahkan, menggerakkan mimpi-mimpi kita. Tetapi kata-kata juga bisa meruntuhkan mimpi-mimpi kita. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Bahwa kata-kata itu bisa menuntun, menggerakkan, mengarahkan mimpi-mimpi kita. Tetapi juga dengan kata-kata bisa meruntuhkan mimpi-mimpi kita. Nah, kemudian alasan yang kelima, kata-kata itu bisa menghancurkan relasi kita. Tetapi kata-kata juga bisa menguatkan relasi kita. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Bahwa dengan kata-kata itu bisa menghancurkan yang namanya relasi. Tetapi dengan kata-kata kita juga bisa menguatkan relasi kita satu sama lain. Kemudian alasan yang keenam, kata-kata itu bisa menciptakan, ya, kata-kata bisa menciptakan pertahanan yang kuat dalam diri kita. Tetapi kata-kata juga bisa mencairkan, meluluhkan, memporak-porandakan pertahanan kita. Ya, kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Itulah para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah demikian. Kata-kata apa yang ingin para sahabat gunakan pada hari ini?
Apakah kata-katamu sungguh powerful? Kalau tidak percaya, silahkan dibuktikan bahwa dengan kata-kata bisa terjadi apa yang tadi saya jelaskan dengan 6 alasan itu. Tetapi ingat apa yang dipesankan oleh J. Brown. Kita harus menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best.